Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi kami yaitu Ibnu Khaldun. Langsung saja akan disampaikan oleh teman saya terkait dengan biografi singkat Ibnu Khaldun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hanif Firmansyah. Saya dari kelompok Ibnu Khaldun. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biografi dan karya-karya milik Ibnu Khaldun. Oke, yang pertama dimulai dari biografi. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid dengan gelar Waliuddin, lahir di Tunisia 27 Mei 1332 dan meninggal di Kairo, Mesir tanggal 17 Maret 1406. Dan pada zamannya Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang merintis sejarah sebagai ilmu dan memberikan alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Karya-karya terkenal milik Ibnu Khaldun. Meskipun Ibnu Khaldun saat peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, ia dapat tampil sebagai pemikir yang kreatif dan melahirkan pemikiran besar sebagaimana diuraikan dalam beberapa karya itu, yaitu kitab Al-Ibar wa Tu'an Al-Mubtada wa Al-Khabar fi Ayyam Al-Arab wal Al-Ajam wa Al-Barbar wa man Asarahim min Zawu Al-Sultan Al-Akbar, atau biasa dikenal dengan Al-Babar, atau juga dikenal sebagai Tarikh Ibnu Khaldun. Yaitu yang kedua kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, yang ketiga kitab Al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatu Gharbun wa Syarqan. Selain karya-karya yang telah disebutkan, Ibnu Khaldun masih memiliki karya lain seperti Burda Al-Busairi, Lubab Al-Musahal fi Usul Ad-Din, Sifa Al-Salfi, Tahzib Al-Masad. Dan meskipun Ibnu Khaldun hidup pada peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, dan menurut Nur Khalis Majid, pada saat Muslim telah mengalami anti klimaks dari perkembangan peradabannya, tapi Ibnu Khaldun bisa tampil sebagai pemikir Muslim yang kreatif yang melahirkan pemikiran besar sebagaimana diuraikan dalam beberapa karyanya. Hampir semuanya asli dan perintis. Baik, bisa dilanjutkan pada teman saya. Untuk pemikiran politik Ibnu Khaldun ini, menurut Ibnu Khaldun, politik itu merupakan mekanisme yang mengajarkan manusia untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Sehingga dalam berpolitik, manusia itu dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin mempertahankan dirinya dari serangan luar. Nah, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa memang sudah pada dasarnya, sudah sifat dasarnya manusia adalah makhluk politik atau sosial, karena manusia itu membutuhkan satu sama lain untuk meneruskan hidupnya. Maka dari itu, menurut Ibnu Khaldun, manusia itu membutuhkan sebuah komunitas, sebuah lembaga yang bisa mengayomi manusia ini. Nah, maka dari itu, negara itu menjadi penting bagi masyarakat, karena salah satu tugas negara itu adalah mensejahterakan masyarakat. Dalam konteks tersebut, bisa digambarkan bahwa negara itu merupakan lembaga yang paling tepat untuk mengatur segala urusan masyarakat. Dan dalam negara itu ada seorang pemimpin, dan tanpa negara yang terpimpin,
maka kehidupan manusia itu bisa nggak ada arah sehingga dapat menciptakan masyarakat yang anarkis. Ibnu Khaldun mengamati bahwa kerjasama antar manusia dan organisasi sosial itu juga adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk terciptanya negara yang baik. Dan dari sini kita menuju ke konsep negara menurut Ibnu Khaldun, yaitu dinamakan asyabiyah atau solidaritas kelompok, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai peran politik asabiyah. Asabiyah itu artinya berasal dari kata asaba yang artinya mengikat. Jadi secara fungsional asabiyah ini menunjukkan pada ikatan sosial budaya dan juga digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Asabiyah ini juga dapat dikatakan sebagai solidaritas sosial, di mana menekankan pada kesadaran. Jadi menurut Ibnu Khaldun juga asabiyah ini timbul karenanya ada faktor-faktor seperti faktor pertalian darah atau pertalian kaum dan rasa cinta terhadap nasab dan golongannya mereka. Nah, hal ini tuh menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggung serta melahirkan kerjasama di berbagai bidang. Asabiyah ini juga melahirkan persatuan dan pergaulan di antara mereka. Terus jadi dengan adanya asabiyah ini penguasa akan memilih orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa ke dalam jajaran pemerintahannya. Jadi dalam kehidupan bernegara juga Ibnu Khaldun itu melihat terdapat dua dominan yang membentuk nasib-nasib mereka. Jadi kekuatan pertama itu adalah primitif atau disebut dengan asabiyah, dan kedua itu adalah agama. Masyarakat dan negara. Jadi negara dan masyarakat itu menurut Ibnu Khaldun berbeda. Pemikirannya ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran Yunani kuno yang mereka tuh berpendapat kalau misalnya negara dan masyarakat itu adalah sesuatu yang identik. Tapi menurut Ibnu Khaldun ia berpendapat bahwa masyarakat itu berhubungan dengan tabiat dan fitrah kejadiannya. Jadi manusia ini tidak akan bisa tanpa adanya masyarakat. Jadi dia memerlukan masyarakat. Uh, Artinya bahwa manusia ini melakukan kerjasama antara sesama untuk dapat hidup, baik untuk memperoleh makanan maupun mempertahankan diri. Tapi menurut Ibnu Khaldun juga negara sama masyarakat ini tidak dapat dipisahkan karena negara itu juga dihubungkan dengan pemegang kekuasaan yang pada zamannya Ibnu Khaldun itu disebut daulah, yang merupakan bentuk masyarakat negara dan perkembangannya sepanjang sejarah. Jadi menurut Ibnu Khaldun sendiri negara itu pada akhirnya juga dia bisa hancur. Jadi dia menggolongkan negara itu ada 3 generasi, yaitu generasi pertama di mana um, negara ini masyarakatnya hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir. Di generasi kedua itu mereka berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara, sehingga generasi ini lebih beralih dari kehidupan primitif ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan. Nah, di generasi ketiga ini di mana negara ini mengalami kehancuran karena disebabkan oleh generasi kedua tadi yang hidupnya tuh udah mulai kemewah-mewahan. Akhirnya negara tersebut tenggelam dalam kemewahan, ya akhirnya merujuk ke kehancuran negara tersebut. Nah, negara dalam perkembangannya ini melalui 5 tahap. Tahap pertama itu tahap pendirian negara. Di sini tuh tujuannya itu untuk menaklukkan segala halangan dan rintangan menguasai kekuasaan. Negara sendiri tidak akan tegak kecuali dengan asabiyah tadi menurut Ibnu Khaldun. Negara ini sendiri juga Ibnu Khaldun di sini berpendapat bahwa asabiyah ini membuat orang menyatukan upaya untuk tujuan yang sama dan mempertahankan diri dan menolak untuk mengalahkan musuh. Tahap kedua ini tahap pemusatan kekuasaan. Jadi pemusatan kekuasaan adalah kecenderungan yang alamiah pada manusia. Pada waktu itu pemegang kekuasaan melihat bahwa kekuasaannya telah mapan,
maka ia akan berusaha untuk menghancurkan Asabiyah, memonopoli kekuasaan, dan menjatuhkan anggota-anggota Asabiyah dari roda pemerintahan. Dan di tahap ketiga ini tahap kekosongan dan kesantaian. Tahap ini tuh untuk menikmati dari buah kekuasaan tadi seiring watak manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabdikan peninggalan-peninggalan, dan meraih kemegahan. Negara pada tahap ini juga berada pada puncak perkembangannya. Dan di tahap keempat itu adalah tahap ketundukan dan kemalasan, di mana pada tahap ini negara dalam keadaan statis, tidak ada perubahan apapun yang terjadi, dan negara seakan-akan sedang menantikan permulaan akhir kisahnya. Dan di tahap kelima ini tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan, di mana negara telah memasuki masa ketuaan dan dirinya telah diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat ia hindari dan menuju keruntuhannya. Masyarakat yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun ini adalah masyarakat yang hidupnya menetap. Jadi telah terbentuknya peradaban di dalamnya, bukan masyarakat yang berpindah-pindah kayak para penggembar serta kehidupan nomaden seperti di padang pasir. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang bentuk negara ideal. Bentuk negara ideal ini menurut Ibnu Khaldun berbentuk khalifah dan imamah, di mana sosok kepala negara ini berfungsi ganda. Yang dimaksud dengan berfungsi ganda yaitu kepala negara ini di samping sebagai pemimpin yang berfungsi memelihara kesejahteraan kehidupan duniawi seluruh rakyat, eksistensinya juga merupakan pemimpin atau imam yang seluruh tindakan atau moralitasnya merupakan pedoman dan contoh tauladan yang senantiasa menjadi acuan bagi seluruh rakyatnya. Nah, negara ideal ini adalah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkepribadian filosof, yaitu memiliki sisi kebijaksanaan yang maksimal. Dengan kepribadian tersebut, maka seorang pemimpin akan mampu memenuhi kriteria pemimpin ideal, yaitu pemimpin yang mampu menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia sebagai manifestasi khalifah fil ard yang membawa payung rahmatan lil alamin. Analisis dan kontekstualisasi yang pertama yaitu relevansi pajak menurut Ibnu Khaldun dan pajak yang ada di Indonesia. Dalam kitab Muqaddimah, pajak menurut Ibnu Khaldun merupakan sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini. Karena itulah, baginya, pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Keterkaitan antara pajak-pajak di Indonesia dengan pajak menurut Ibnu Khaldun yang pertama yaitu mengenai penerapan Kharaj yang pada masa saat ini dikenal dengan istilah PBB atau pajak bumi dan bangunan. Penerapan Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah usir seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Jadi, penerapan pajak atas tanah sebenarnya sudah berlaku sejak masa Rasulullah dan berlanjut sampai masa Ibnu Khaldun, hingga pada saat ini dalam konteks pajak di Indonesia. Pada masa Islam, pajak atas tanah ini berlaku bagi mereka yang non-muslim, karena hal ini merupakan kewajiban mereka untuk membayar atas hasil tanah yang mereka garap sehingga menghasilkan. Hasil inilah yang kemudian dikenakan pajak, bukan tanahnya. Yang kedua yaitu tentang penerapan usir yang pada saat ini dikenal dengan pajak bea cukai. Usir adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Permulaan ditetapkannya usir ini di negara Islam adalah di masa khalifah dengan landasan penegakan keadilan. Karena usir dikenakan pada para pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing. Tempat berlangsungnya pemungutan usir adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar sebagaimana bea cukai pada saat ini. Dan yang ketiga yaitu penerapan PPN. Ibnu Khaldun juga mengkritik terkait dengan penerapan pajak penghasilan atau PPN ini karena pengenaan pajak seperti itu dapat melemahkan perekonomian rakyat sehingga pola konsumsi dan produksi masyarakat akan menjadi rendah dikarenakan oleh tingginya besar pajak yang harus ditanggung oleh setiap wajib pajak. Sebenarnya Ibnu Khaldun mengenai pajak penghasilan diperbolehkan, hanya saja tidak bisa diterapkan kepada setiap wajib pajak.
Yang bisa dikenakan tarif wajib pajak hanya mereka yang mempunyai tingkat perekonomian mapan, bukan orang-orang yang dikatakan miskin. Apabila hal tersebut diterapkan kepada setiap wajib pajak terlalu tinggi, maka akan terjadi kezoliman yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan suatu keadilan sosial tidak akan pernah tercapai. Karena dengan adanya penghapusan PPN, maka harga beli dan harga jual di masyarakat akan turun dengan spontan, dan dampaknya penawaran dan permintaan akan meningkat. Analisis dan kontekstualisasi yang kedua yaitu relevansi metode pendidikan Ibnu Khaldun, yaitu mengenai pembenahan dan pengembangan metode belajar hingga tentang belajar Al-Quran. Pemikiran Ibnu Khaldun yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan metode pendidikan Islam di Indonesia yaitu tentang belajar Al-Quran. Dia menegaskan bahwa untuk belajar Al-Quran sebaiknya didahului dengan memahami bahasa Arab, sehingga belajar Al-Quran nantinya bukan hanya sekedar membaca secara tekstual, tetapi bisa dipahami dan diinterpretasikan untuk diamalkan. Secara umum, pemikiran ini belum terlaksana di Indonesia, apalagi generasi muda Islam yang belajar di sekolah umumnya tidak mendapatkan tentang ilmu bahasa Arab. Akibatnya, mereka hanya membaca Al-Quran secara tekstual semata. Menyikapi persoalan ini, tampaknya perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum dengan memberikan perhatian yang besar terhadap bidang studi bahasa Arab ke dalam kurikulum dimulai sejak usia dini. Setiap generasi muslim hendaknya dibekali dengan pelajaran bahasa Arab. Dalam hal ini, para guru perlu mengembangkan metode yang tepat untuk mengajarkannya. Begitu juga di madrasah. Pendidikan bahasa juga ditingkatkan, bukan sebagai tujuan tetapi sebagai alat untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu keislaman, terutama dalam memahami Al-Quran. Pemikiran lain yang perlu mendapat perhatian besar dari Ibnu Khaldun yaitu mengenai perlunya spesifikasi keilmuan, yaitu ahli dalam bidang keilmuan tertentu. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menyebutkan harus dilakukan secara tadaruj, bertahap dan sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Kemudian, jangan mengajarkan banyak ilmu sekaligus karena itu akan menghambatnya untuk menguasai satu bidang ilmu secara utuh. Tentu spesifikasi keilmuan ini bukan mengenyampingkan keilmuan lain, melainkan untuk menghasilkan ilmuwan yang memiliki spesialisasi keilmuan tertentu secara mendalam. Analisis dan kontekstualisasi yang ketiga yaitu relevansi di antara Asy'abiyah Ibnu Khaldun dengan nasionalisme Indonesia, yaitu dikatakan sama-sama dalam pendirian atau terbentuknya negara bangsa, yaitu adanya peran agama yang sangat dominan di dalam negara. Jadi Asy'abiyah itu adalah perasaan satu kelompok atau solidaritas sosial yang timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman. Perasaan cinta kasih tersebut menimbulkan perasaan senasib, sepenanggungan, rasa saling setia, rasa saling membutuhkan, terlebih pada saat menghadapi musibah atau ancaman musuh, atau juga untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat, orang tidak mungkin menciptakan negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Peran agama dalam mendirikan dan memperkuat negara itu sangat penting bagi Ibnu Khaldun, karena agama Islam sanggup menyatukan berbagai pendapat dan membuat negara lebih kuat. Begitu halnya dengan nasionalisme Indonesia yang menjadi perekat antar bangsa Indonesia ialah agama, khususnya Islam. Bisa kita lihat bahwa dalam Pancasila, sila pertama memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia berdiri, agama Islam menjadi perekat seluruh rakyat Indonesia di kala itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.